Iblis Gold. Ini adalah kisah di tahun 1980-an. Seorang gadis bernama Zara hidup bersama orang tuanya di kota Dhaka. Ia bekerja di perpustakaan. Ia amat suka membaca. Kapanpun ia mendapat waktu bebas dari pekerjaan, ia akan duduk untuk membaca buku. Teman-temannya Dan dan Maria sering mengunjunginya di perpustakaan. Suatu malam, saat Zara sedang membaca di perpustakaan, Dan dan Maria datang dan menakut-nakutinya. Zara berteriak, "Oh, kalian! Ini menyebalkan. Ini kan perpustakaan, kita tidak boleh berisik." Kau ini selalu saja sibuk membaca buku. Iya, Dan benar. Kau tidak datang menemui kami, jadi kami pikir kami yang perlu mengunjungimu. Hei, tidak ada yang lebih baik daripada buku yang bagus. Coba tebak apa yang kubaca sekarang. Maria dan Dan bertanya tanpa minat. Buku apa? Tentang Iblis Gold. Ia juga disebut Raja Kegelapan. Jadi, tentang apa itu? Ceritakanlah pada kami. Dan dan Maria saling bertatapan dan tertawa saat mereka duduk di depan Zara. Ini iblis yang ditakuti di seluruh dunia. Taring-taring mengesankan, mata yang mengerikan. Ada terowongan gaib di bawah tanah dan terowongan itu terbuka ke 7 tempat di dunia. Konon ia tinggal dalam terowongan itu. Tapi bila ada sesuatu yang pergi ke 7 tempat itu dan memindahkan batu-batu kunci dari sana, mereka akan keluar dan menyebarkan teror ke seluruh dunia. Baik, apa saja ke 7 tempat itu? Zara menunjukkan foto-foto. Ada gambar mengenai hutan yang punya gua dan pohon-pohon tinggi di sekitarnya. Dan memperhatikan tempat itu dengan teliti. Hei, aku tahu tempat ini. Ada sebuah hutan yang letaknya tidak jauh dari luar kota ini. Apa? Jadi ayo kita ke sana dan cari tahu apakah itu benar atau tidak. Tidak mau. Cukuplah cerita-cerita hantu konyolmu itu. Kami hanya kemari untuk menjemputmu. Tidak, Maria. Kini aku juga ingin tahu apakah tempat ini sungguhan atau tidak. Atau hanya tahayul saja. Tidak mau. Aku tidak mau pergi begitu jauh dari kota. Ayo Maria, itu akan jadi perjalanan menyenangkan. Kita tidak pernah pergi kemanapun belakangan ini kan? Baiklah teman-teman, ayo kita berangkat. Baiklah. Sampai bertemu besok pagi di rumahku. Lalu kita akan pergi ke sana. Baik, aku amat bersemangat. Lihat yang terjadi nanti. Keesokan harinya, Dan pergi dengan Maria dan Zara. Pergi untuk mencari gua itu. Saat mereka dekat gua, Dan membuka buku itu dan mencoba mencocokkan gua itu dengan gambar yang ada. Lihat, itu kelihatan persis seperti buku ini. Di luar gua ini ada batu-batu ini, tapi tidak ada seperti yang dalam buku. Mari singkirkan batu-batu ini. Ini menakuti Maria. Aku takut sekali. Bagaimana jika ada gol sungguhan di dalam sini? Bagaimana jika dia keluar dan memakan kita? Zara dan Dan tertawa ke arahnya dan mulai menggeser batu-batu. Mereka butuh waktu seharian untuk menggeser batu-batunya dan mereka bekerja sampai malam gelap. Setelah menggeser semua batu itu, mereka melihat sebuah pintu di dalam gua. Mereka melihat gambar seperti hewan aneh. Ayo pergi, apa kau tidak melihat cukup banyak? Ayo keluar dari sini, buang waktu saja. Tidak seperti ini, kini saat kita telah datang sebegini jauh, kita akan pergi hanya setelah melihat segalanya. Begitu Zara menyentuh pintu, tiba-tiba satu suara geraman datang dari dalam. Mata makhluk itu berpendar merah dan dia berlari ke arah pintu. Zara dan Dan membuka pintu itu lebih jauh. Kini pintu telah terbuka dan aku tidak melihat apa-apa. Ayo pergi, aku tidak ingin membuang waktu lagi. Saat Maria berbalik dan mulai berjalan, sesosok makhluk mengerikan mendekap Maria dan meraung. Maria menoleh ke belakang dan menatapnya. Ia tidak pernah melihat makhluk semengerikan itu. Dan dan Zara melihat iblis itu dan terpaku ketakutan. Dan Zara, tolong aku. Iblis itu sungguh datang, tolong.
Ia mundur ke belakang. Saat itu si iblis menangkap kakinya dan mulai memakannya. Maria berteriak kesakitan. Iblis itu memakan daging dan darah menetes dari mulutnya. Den, lakukan sesuatu, Den. Ia akan membunuh Maria. Aku amat ketakutan. Aku tidak mengerti apa-apa. Apa yang harus aku lakukan, Zara? Kau punya batu. Lemparkan itu pada si iblis. Baiklah, kau diam saja. Baiklah. Dan memungut batu dan melemparkannya pada si iblis. Si iblis menatap ke arahnya dan menjadi murka. Ia menoleh ke arah Den dan Den mulai lari ketakutan. Si iblis mengejarnya. Ia mendorong Den dari belakang dan Den jatuh ke tanah. Kepalanya terantuk batu dan dia berdarah. Lalu Zara mengangkat Maria. Maria, bangun Maria. Aku terlalu ketakutan, Zara. Ia akan membunuh kita. Kumpulkan keberanianmu, Maria. Tidakkah kau lihat betapa mengerikannya dia? Aku takut sekali. Kita seharusnya tidak datang kemari. Kakiku sakit sekali. Kurasa aku tidak akan bisa berjalan. Tidak, Maria. Jangan katakan itu. Kita akan menghadapinya bersama. Kau tenanglah, aku akan cari akal. Zara menemukan buku yang jatuh itu dan mulai membaca tentang si iblis. Ia terkejut saat membacanya. Maria, hanya ada satu cara untuk menghentikan Ghoul, kecuali seseorang mengorbankan diri di depannya dan ia tidak akan makan daging orang lain, atau dia tidak akan berhenti. Dan membuka matanya, kepalanya terluka. Ia bangkit dan lari pergi ketakutan. Begitu ia mulai berlari, ia melihat bahwa si iblis sedang berdiri di depannya. Tidak, tinggalkan aku, lepaskan aku. Ghoul menatapnya dengan marah. Matanya berubah merah dan ukuran tubuhnya jadi makin besar. Begitu si iblis maju untuk menyerangnya, Zara menghentikannya dan mulai membaca dari buku. Ghoul, aku Zara. Aku ingin mengorbankan diriku sendiri. Kau datanglah dan makan dagingku dan jauhkan dunia ini dari kejahatanmu. Maria dan Den terkejut mendengar ini dan mereka mencoba untuk menghentikan Zara menyodorkan dirinya sendiri sebagai korban. Tidak, Zara, jangan lakukan itu. Zara, tolong jangan lakukan itu. Semua ini terjadi karena aku. Jadi sudah tanggung jawabku untuk memperbaikinya. Den dan Maria mulai menangis. Iblis Ghoul menghampiri Zara, menyeret kakinya dan membawanya masuk dalam gua. Zara berteriak kesakitan. Pintu tertutup dengan sendirinya. Maria dan Den mulai menangis dan saling berpelukan. Aku tidak pernah menduga hal seperti ini akan terjadi pada kita. Kita harus pergi dari sini, Den. Zara telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa kita. Kita harus menghormati itu. Dan setuju sambil terus menangis. Kau benar, Maria. Ayo kita pergi dari sini. Selesai.